Ini contohnya ya, persediaan aset yang belum diregister, utang yang belum diterima tagihannya saat menerima DIPA ya. Jadi ini sudah pembelian ya, pembelian. Nah, tapi karena belum dicatat detailnya, makanya namanya nanti persediaan yang belum diregister. Nah, pas didetilkan, itu baru kita akui nama persediaannya ya, misalnya buku gitu ya. Maka persediaan atau aset kreditnya adalah persediaan aset yang belum diregister. Nah, berarti persediaan aset yang belum diregister sebetulnya perkiraan sementara ya, yang nanti akan dimunculkan adalah persediaan atau aset pada utang yang belum diterima tagihannya. Persediaan aset yang belum diregister itu akan terhapus ketika kita mencatat ya, barang itu di aplikasi BMN ya, catatannya persediaan aset bertambah gitu. Kemudian utang yang belum nanti yang persediaan aset itu ujungnya di sini kreditnya adalah utang yang belum diterima tagihannya. Nah, tapi saat dibayar dengan SPP, utang yang belum diterima tagihannya itu menjadi terhapuskan lagi ya, tadinya kredit di debit lagi sekarang. Itu pada saat kita menerbitkan SPP. Pada saat buat SP2D, ini ternyata ada kekeliruan ya, sudah saya koreksi di sini. Jadi yang jurnal sesudah kita menerbitkan SP2D ini, yang jurnal pertama betul ya, karena jurnal berbasis kas itu kelanjutan dari sebelumnya. Nah, jadi sesudah jurnal akrual ini, maka sebetulnya jurnal kita akan tersisa atau akan menyisakan dua akun, yaitu yang debit persediaan aset di jurnal kedua ini di atas, dan kreditnya adalah ditagihkan ke entitas lain. Jadi sebetulnya kalau kita buat jurnal sekaligus untuk basis akrual ini, maka jurnal itu adalah pada saat diterbitkan SP2D adalah apa persediaan atau aset yang kita beli ya, kita debit langsung ke jenis persediaan atau jenis asetnya, dan kreditnya adalah ditagihkan ke entitas lain. Nah, itu selesai. Tetapi karena dengan ditetapkannya sakti ini, kita akrualnya menjadi lebih rigid ya, step by step-nya kita jurnal. Nah, maka tahapannya harus kita jurnal juga. Jadi pertama saat PAST, nah ini persediaan itu belum ada datanya, apa jenisnya gitu. Maka kita catat pada saat kita terima BST, belum kita catat ke aplikasi persediaan atau ke modul persediaan di Sakti ya. Catatnya makanya persediaan aset yang belum diregister gitu ya. Dan utang yang belum diterima tagihannya, kenapa? Karena kita belum bayar. Nanti pada saat kita sudah catat di modul persediaan atau modul BMN, maka modul aset ya, maka kita baru akui persediaan aset yang belum diregister tadi yang pertama kita catat itu menjadi dikredit. Di tahap ini berarti sebetulnya kita sudah mencatat persediaan aset pada utang yang belum diterima tagihannya. Saat kita terbitkan SPP itu sudah ada komitmen ya kita bayar, jadi sudah bukan utang lagi, utang yang belum diterima tagihannya lagi gitu ya. Pada saat kita terbitkan SPP berarti persediaan aset sekarang ada, kreditnya belanja yang masih harus dibayar gitu ya. Nah, kapan itu dibayar? Pada saat kita terbitkan SP2D, belanja yang masih harus dibayar ini kita debit lagi, jadi kreditnya kita pindahkan ditagihkan ke entitas lain. Ditagihkan ke entitas lain ini adalah akun di akuntansi pemerintah pusat ya, basis akrual itu untuk menandakan bahwa ini dibebankan ke DJPP, ke KPPN. Jadi KPPN nanti yang akan transfer dananya ke penyedia jasa. Nah, jurnal kedua di penerbitan SP2D ini ada catatan di sebelahnya itu ya, itu kas, berarti dia untuk basis kas, ya, pembukuan basis kas. Nah, di situ dijelaskan nanti debitnya
Jadi kalau pada pembukuan basis kas, tahap-tahap DAST, SPP itu tidak kita catat ya. Kita baru mencatat di buku basis kas itu saat terbit SP2D. Itu kita baru realisasikan sesuai dulu anggarannya belanja apa ya. Belanja persediaan itu misalnya belanja barang apa ya, belanja aset itu pasti belanja modal apa. Itu disesuaikan dengan dulu anggarannya. Jadi nanti di sini belanja. Nah ini sebetulnya kalau basis kas bukan ditagihkan ke entitas lain ya. Ini saya sudah koreksi. Ini harusnya piutang dari KUN. Piutang dari KUN. Nah, untuk memahami ini memang seharusnya kita nanti akan dijelaskan lebih detail di modul general ledger ya. Tapi mungkin karena di aset dan persediaan ini nanti juga akan banyak ya, kita harus juga paham. Mungkin sebagai pengantar ya, nanti kita akan dalami lebih lanjut di modul general ledger, modul akuntansi. Kita coba kaji juga nih sekarang ya di sini. Jadi kalau kita lihat ya, tadi saya sampaikan ini namanya jurnal standar ya di akuntansi pemerintah pusat. Itu dimulai pada saat ada DIPA ya, atau revisi DIPA. Nah, revisi DIPA atau DIPA ini tidak dicatat di buku basis aktual, hanya dicatat di buku basis kas. Ya. Catatannya adalah untuk anggaran-anggaran belanja kita jurnal debit piutang dari KUN. Jadi semacam satker-satker itu punya hak ya terhadap KPPN ya dalam bentuk piutang. Jadi asetnya satker-satker kan. Nah, anggaran belanjanya itu allotment belanja. Nanti akan ditandingkan dengan realisasinya. Jadi realisasi itu kan nanti belanja di debit ya. Nah, jumlah anggarannya ada di allotment belanja, itu ada di kredit. Nanti lebih apa namanya seberapa banyak, seberapa besar realisasinya tinggal kita bandingkan realisasi dibanding allotment ini. Nah, untuk pendapatan nanti pendapatan realisasi kan di kredit ya. Nah, di sini pada saat kita anggarannya kita jurnal estimasi pendapatan yang dialokasikan. Nah, kreditnya adalah utang kepada KUN. Kenapa utang kepada KUN? Selama pendapatan itu belum disetorkan ke kas negara kan berarti menjadi utang satker. Jadi dalam akuntansi pemerintah pusat anggaran itu menjadi semacam transaksi utang piutang ya antara DJPBN dengan pemerintah dengan Kementerian Teknis. Nah, ini kita lanjutkan pada saat realisasinya ya untuk pendapatan. Nah, berarti baru mulai ada jurnal akrual ya, jurnal untuk buku basis akrual. Itu tadi kan utang ya, utang kepada KUN untuk jurnal kasnya kita debit sekarang. Kemudian realisasinya pendapatan pajak. Nah, untuk yang jurnal akrualnya sama realisasinya pendapatan juga, tapi debitnya adalah diterima dari entitas lain ya. Kita mengirim ke entitas lain berarti kita debit diterima dari entitas lainnya. Nah, berikutnya untuk belanja ini juga jurnal kasnya kalau yang tidak ada belanjanya tidak menghasilkan aset ya, jadi langsung habis ya sebagai belanja saja. Nah, di jurnal kas dan di jurnal akrual sama, belanja pegawai, belanja barang, belanja bunga misalnya ya, piutang dari KUN sesuai jenis belanjanya. Nah, di jurnal akrualnya juga langsung sama. Nah, tapi belanja barang itu nanti bisa macam-macam ya. Di jurnal akrual itu bisa beban jasa, beban toleran, perjalanan, beban lain-lain. Yang tidak ada sesudah belanja itu tidak ada fisik ya yang kita terima aset. Nah, ininya kreditnya ditagihkan ke entitas lain. Nah, beda halnya dengan persediaan dan aset tetap nanti. Kalau di jurnal kasnya belanja barang persediaan, piutang dari KUN ya. Nah, tetapi di jurnal akrualnya nanti yang setara dengan belanja barang persediaan itu di jurnal akrual aset jadinya. Itu persediaan yang belum diregister. Nah, di bawah ini ada pemetaan ya. Belanja barang persediaannya apa nanti. Nah, di jurnal akrual ingat sekali lagi kreditnya adalah ditagihkan ke entitas lain, nanti akan ditandingkan dengan yang di pendapatan diterima dari entitas lainnya. Ini namanya office branch ya, semacam
nanti menjadi resiprokal ya, resiprokal akun yang kita eliminasi nantinya. Nah, kalau di Pemda nanti RK SKPD ya dan RK PPKD gitu ya. Ini sama ditagihkan ke entitas lain dan diterima dari entitas. Nah, pada saat BAST ini persediaan yang belum diregister sama seperti penjelasan sebelumnya. Kemudian pada saat sudah kita catat nanti persediaan yang belum diregister ya, karena kita sudah catat dari aplikasi persediaan ditransfer ke Simak BMN. Simak BMN ditransfer ke Saiba. Nah, di Saiba itu dia menjurnal persediaan pada persediaan yang belum diregister. Jadi persediaan yang belum diregister saat kita catat pertama itu menjadi kita hapus. Nah, di sini mungkin tidak terlihat SPP ya. Yang tadi di penjelasan sebelumnya ada SPP, jadi ada belanja yang masih harus dibayar. Dan ini tidak ada, berarti belanja yang masih harus dibayarnya semacam diloncat. Nah, ada satu lagi saat akhir tahun nanti persediaan ini dipakai ya. Nah, jurnalnya nanti ada persediaan. Ini kalau persediaan, kalau aset tetap hampir sama, belanjanya di jurnal kas sesuai jenis belanja modalnya apa saja. Nah, jurnal akrualnya nanti aset tetap yang belum diregister, mau belanja modal apa saja, kalau kita belum catat, nanti kita akui hanya satu akun saja aset tetap yang belum diregister. Ketika kita sudah catat ke Simak BMN, baru kita identifikasi ya jenis asetnya itu apa. Karena peralatan mesin, gedung bangunan apa ya, dan kreditnya aset tetap yang belum diregister saat kita catat BAST tadi. Nah, nanti pada ini sudah ya selesai sampai di sini. Nanti di jurnal kas ini sebetulnya dicatatnya pada saat terima STD. Jadi kira-kira sama dengan di sini nanti ya. Identifikasi tanah aset tetap yang belum di. Satu lagi di BMN ini aset itu ada BMN extra comptable yang tidak dicatat ke dalam aset ya. Jadi dia dianggap tidak material, nanti dicatatnya ke beban operasional. Jadi meskipun ada asetnya, tapi nilainya misalnya gedung 1 juta peralatan dan mesin, gedung 50 juta mungkin ya, yang peraturan sekarang. Dulu 300.000 dan 1 juta. Nah, ini meskipun ada asetnya tapi tidak diakui sebagai aset, nanti masuk langsung ke beban operasional lainnya. Itu aset extra comptable. Nah, tapi yang belum diregisternya tetap pada saat kita terima di aset yang belum diregister, tapi pengakuan asetnya kita akui di beban operasional. Demikian ya, kita berapa menit lagi? 6 menit lagi. Prosedur pengendalian sama ya, melalui 3 operator, 3 user, operator, approver ya. Ini standar lah ya, sama semua. Saya tidak usah bahas lagi, seperti modul-modul lain. Nah, transaksi barang milik negara, kalau saldo awal sudah ada biasanya, sekarang kan sudah lama kita lakukan akrual. Nah, nanti ada transaksi-transaksi perolehan, perubahan, penghapusan. Nah, jenis-jenis transaksinya seperti ini, ada banyak di perubahan, hanya yang sedikit ya. Penghapusan itu bisa melalui transfer keluar, hibah keluar, reklas keluar. Reklas itu berarti dari suatu klasifikasi dipindah jadi ke klasifikasi yang lain ya, karena ternyata yang lebih tepat klasifikasi yang baru. Nah, aset tetap renovasi. Ini mungkin per jenisnya ya. Aset tetap renovasi adalah aset tetap bukan milik Satker yang memenuhi persyaratan kapitalisasi aset tetap. Jadi kita menerima, memiliki atau memegang gitu ya aset tetap, tapi bukan milik kita. Misalnya KPP di PKN STAN, gitu kan. Gedungnya gedung PKN STAN kan ya. Nah, tapi mereka bisa melakukan renovasi. Nah, ini kan tidak bisa ditambahkan ke gedung ya. Mereka tidak punya gedung. Nah, tetapi aset harus ada aktiva yang harus mereka catat kan. Aktivanya ini disebut aset tetap renovasi. Ya, misalnya mereka kemudian menambah gedung kita di lapis-lapisi apa begitu ya. Nah, itu kita sebut saja aset tetap renovasi. Berarti dia aset tetap yang melekat. Aset tapi punya
instansi lain. Bisa dibeli, bisa penyelesaian pembangunan langsung, bisa penyelesaian pembangunan dengan KDP, dan bisa perolehan lainnya, aset tetap renovasi ini. Nah, kemudian ada BUMN bersejarah. Ini juga transaksi yang digunakan untuk pembuatan BUMN yang secara nilai kultural, lingkungan pendidikan dan sejarah tidak mungkin secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan. Jadi tidak perlu dinilai, gitu ya. Pasti nilainya tinggi sekali, gitu ya. Dan tidak perlu masuk di laporan di depan, gitu ya, tapi di atas laporan keuangan saja. Yang perlu diungkap nanti saldo awal, perolehan, penghapusan ya, kalau memang sudah tidak bernilai lagi. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan ya. Mungkin tidak lengkap ya. Nanti ada KIB, ada DIR ya, data barang ruangan. Jadi semua aset itu harus dicatat ya. Kemudian yang DIR ini harus ditempel di ruangan-ruangan. Nah, kalau yang aktiva tetap ada gedung, bangunan gitu ya. Data KIB-nya harus dibuat dalam namanya kartu identitas barang. Di print ya, mungkin dibukukan hasil printnya itu. Jadi ketika ada pemeriksaan kita bisa tunjukkan. Kemudian barang hilang ini juga nanti mengalami proses-proses seperti yang dijelaskan di sini. Nah, itu saja. Insya Allah sih secara umum sudah tercover ya, dan juga sudah saya jelaskan di sebelumnya. Jadi teman-teman bisa bertanya. Tapi yang paparan nanti kan hibah. Ya. Nah, hibah ini adalah salah satu dari jenis perolehan. Ya. Jenis perolehan aset tetap. Nah, bagaimana prosedurnya itu nanti dijelaskan oleh kelompok yang dapat bagian sekarang.